Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan hanya dikagumi umat manusia, setan maupun jin, namun bahkan rajanya jin pun tunduk dan memuliakan beliau. Bukti ini tertuang dalam sebuah kisah yang menceritakan seorang ulama Baghdad. Ulama ini adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ia mempunyai banyak santri di negeri Baghdad. Kala itu sang ulama bersama para santrinya hendak menghadiri pemakaman seorang muslim. Namun di tengah perjalanan, ulama murid sang syekh tersebut menemukan seekor ular hitam tengah melintang di depannya. Kemudian ia segera memukul ular hitam itu dengan tongkatnya hingga tewas. Ular itu pun tewas dengan mengenaskan. Kepalanya pecah dan hancur, darahnya pun mengalir deras dari kepala ular itu. Tiba-tiba entah mengapa, selepas kematian ular hitam tersebut, alam di sekitar sang ulama berubah kelam dan diliputi kabut. Suasana menjadi begitu gelap. Di tengah situasi yang membingungkan, tiba-tiba saja sang ulama menghilang. Sontak para santri dibuat kebingungan. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera mencari ulama tersebut, tetapi tetap tidak ditemukan. Hingga beberapa saat kemudian, sang ulama muncul dengan mengenakan pakaian baru. Melihat kejadian itu, rasa penasaran para santri pun tumbuh. Mereka segera menghampiri ulama sekaligus guru mereka tersebut untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Ulama itu lantas menceritakan bahwa dirinya sempat dibawa ke kerajaan jin sesaat setelah suasana berubah gelap. Ketika sudah berada di hadapan Raja Jin, ulama itu melihat sesosok mayat tergeletak di hadapannya. Kondisi mayat cukup mengenaskan, yakni kepalanya pecah serta darah yang terus mengalir dari tubuh. Raja Jin menuduh ulama itu sudah membunuh anaknya. "Mengapa kamu membunuh anakku yang tidak berdosa? Bukankah kamu lebih tahu dosa membunuh? Padahal kamu seorang ulama," tanya Raja Jin. Sang ulama yang masih belum mengerti dengan situasi ini dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan mengatakan semuanya adalah fitnah belaka. Namun Raja Jin berkeras lantaran banyak saksi yang menyaksikan perbuatan ulama. Guna memperjelas situasi ini, para saksi mengusulkan agar raja memeriksa darah yang masih melekat di tongkat sang ulama. Lantas ulama itu menceritakan dirinya membunuh seekor ular. Raja Jin semakin murka mendengar jawaban dari ulama itu. Ya, karena ular itu adalah merupakan anak dari Raja Jin tersebut. Setelah ulama murid Syekh Abdul Qadir itu tahu bahwa ular hitam yang ia bunuh adalah anak Raja Jin, maka ulama itu segera meminta maaf. Usai ulama mengakui kesalahannya, Raja Jin kemudian meminta hakim segera memutuskan hukuman. Ia ingin sang ulama dihukum mati. Atas keputusan hakim, sang ulama tidak bisa berbuat apa-apa, maka eksekusi mati pun benar-benar dilaksanakan. Namun sebelum pedang Al-Gujum menyentuh leher sang ulama, tiba-tiba seorang laki-laki tampan datang. Ia meminta eksekusi mati dihentikan. "Berhenti, jangan bunuh orang ini. Ia adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Coba apa jawabanmu kepada Syekh kalau beliau marah kepadamu karena membunuh muridnya?" ujarnya kepada Raja Jin. Sesaat kemudian Raja Jin melirik kepada ulama yang semula akan dihukum mati. Anehnya, amarah Raja Jin mereda dan langsung memaafkan ulama. "Aku menghormati dan memuliakan Syekh. Dosamu yang begitu besar aku ampuni dan kamu bebas dari hukuman," ujar Raja Jin. Sebelum Raja Jin benar-benar melepas ulama asal Baghdad itu, ia meminta agar sang ulama menjadi imam sholat dari mayat anaknya. Raja Jin juga memerintahkannya untuk membaca istighfar dan memohon ampun bagi sang anak. Tidak sampai di situ, sebelum ulama dari Baghdad ini pulang, ia juga diberikan pakaian yang sangat bagus dari Raja Jin. Subhanallah, begitulah betapa mulianya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hingga Raja Jin pun turut menghormatinya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah diceritakan sebelumnya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan gelar rajanya para wali. Dengan sikap tunduk dan rendah hatinya itulah beliau mendapatkan gelar rajanya para wali. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan syaitan.
Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan akan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat tiba, agar para kekasih Allah itu terjerumus ke dalam api neraka, tak terkecuali juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang mana dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang digoda oleh makhluk laknatullah yaitu iblis, di saat itu beliau lagi menyendiri, tiba-tiba dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau, "Wahai Abdul Qadir, aku ini adalah Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku. Aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. Bukannya malah bahagia karena mendapatkan keringanan dari Tuhan, Syekh Abdul Qadir malah meneriaki cahaya itu, "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah iblis menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan agar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Iblis diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Kemudian sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku wahai Abdul Qadir karena dua alasan. Pertama, karena ilmu fikih yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak benar dan mana yang batil salah. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. "Apa yang aku miliki saat ini semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Perlu kamu ketahui Abdul Qadir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini. Dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" tanya kabut itu. "Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu tadi. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu. Dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi. Dan itu sangat mustahil," jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal ini sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Begitu pentingnya ilmu, tak heran jika Rasulullah SAW selalu memohon tambahan ilmu kepadanya. "Wa qul rabbi zidni ilman," dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah menarik dari kisah di atas bahwa kita harus selalu menimba ilmu, karena dengan ilmu itu kita akan selamat dari godaan setan. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga hari kiamat tiba. Sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan keliru, sudah sepatutnya terus belajar menempa diri dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak di dalam hadis maupun Al-Quran penjelasan akan pentingnya mencari ilmu. Salah satu perbedaan antara manusia dengan yang lain adalah aspek akal. Dengan kelebihan itu, manusia dapat menerima ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Adam alaihi salam akan nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman,
Sebutkan kepadaku nama semua benda-benda ini jika kamu yang benar. Melihat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bahwa manusia memiliki kelebihan daripada makhluk yang lain, namun itu semua kembali kepada manusia itu sendiri. Bisakah manusia tersebut mempergunakan kelebihan itu sebaik mungkin? Dan perlu diketahui bahwa posisi manusia berada di antara setan dan malaikat. Jika manusia tidak mampu menguasai hawa nafsunya, maka ia lebih buruk daripada setan. Dan sebaliknya, jika manusia mampu menguasai hawa nafsunya dan mengikuti perintahnya, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.